Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kepamongprajaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Afriansyah Salva Saputra, NPP 310396. Berikut yang akan saya jelaskan pada materi Kepamongprajaan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Pemahaman mengenai Pamongpraja jika ditinjau dari perspektif pragmatis merupakan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada negara serta bekerja atas nama negara dan mereka mendapat upah atau gaji dari negara atas hasil kerjanya. Pamongpraja apabila dilihat dari pengertian di atas pada saat zaman kolonial dan awal kemerdekaan masih sangat relevan dengan apa yang terjadi pada masa itu di mana peran pemerintah masih sangat dominan. Sistem pemerintahan yang sangat sentralistik serta paradigma pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasaan. Masuk dalam kategori ini adalah para lurah, camat, polisi, pamongpraja, asisten sekda, serta sekretaris daerah ditambah dengan SKPD sebagai tindak lanjut dari PP nomor 19 tahun 2010. Hasta Budi Bakti yang artinya 8 nilai pegangan untuk berbakti merupakan kode etik yang dipegang oleh Pamongpraja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana sejarah dari Kepamongprajaan. Yang kedua, apa fungsi pokok seorang praja? Yang ketiga, apa landasan yang dipegang oleh seorang pamongpraja? Yang keempat, apa nilai-nilai dasar Pamongpraja? Yang kelima, apa syarat Pamongpraja? Dan yang terakhir adalah, apa kode etik Pamongpraja? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Pertama, tujuan Kepamongprajaan ini yaitu, yang pertama, untuk mengetahui sejarah dari Kepamongprajaan. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi pokok praja. Yang ketiga, untuk mengetahui landasan seorang pamongpraja. Yang keempat, untuk mengetahui nilai dasar seorang praja. Yang kelima, untuk mengetahui tugas pamongpraja. Yang keenam, untuk mengetahui fungsi dari pamongpraja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Kepamongprajaan. Perintisnya dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya Sekolah Pendidikan Pamongpraja yang bernama Opleiding School for Inlandse Ambtenaren (Ospia) dan Middelburg Opleiding School for Inlandse Ambtenaren (Mosvia). Selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang landasan Kepamongprajaan. Adapun landasan yang dimiliki oleh seorang pamongpraja ketika sudah berada di lingkungan pemerintahan nanti harus memegang teguh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengetahui kebijakan atau bentuk pemerintahan dengan mempelajari landasan eksistensial seorang praja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pamongpraja. Yang pertama, Voorzien. Yang kedua, Conduction. Yang ketiga, Coordinating. Yang keempat, Pitchmaking. Yang kelima, Residue Carrying. Yang keenam, Turbulence Surfing. Dan masih ada lagi nilai-nilai Pamongpraja. Yang ketujuh, Phrase Air Mason. Yang kedelapan, Generalist dan Specialist Function. Yang kesembilan, Responsibility. Yang kesepuluh, Magnanimous Thinking. Yang kesebelas, Omnipresence. Yang ke-12, Distinguished Statesmanship. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat dan kewajiban Kepamongprajaan. Pamongpraja dengan jiwa
kepemimpinan Astra Brata diharapkan dapat memberikan kesejukan dan ketentraman kepada warganya, mampu mencegah potensi tindak kejahatan dan menindak kejahatan yang sangat merisaukan masyarakatnya dengan tegas tanpa pandang bulu, mampu bersifat bijaksana, sabar, ramah kepada siapapun, dan lemah lembut kepada yang lemah dan fakir. Melihat mengerti serta menghayati problematika seluruh warganya, dapat memberikan kesejahteraan dan bantuan kepada warganya yang memerlukannya serta menjadi pelita bagi warganya. Oleh karena IPDN sebagai lembaga pendidikan yang membentuk kader pamong praja, maka basis rekrutmen berasal dari masyarakat yang secara de facto memiliki akar yang kuat dalam soal kepemimpinan lokal. Sebab, pengembangan karakter pendidikan yang semata bersifat de jure hanya akan membentuk pamong negara yang cenderung berorientasi ke atas daripada ke bawah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kode etik kepamongprajaan. Yang pertama, Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela NKRI. Yang kedua, Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup. Yang ketiga, Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan. Yang keempat, Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat. Yang kelima, Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari. Yang ketujuh, Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil, dan jujur dalam memberantas kejahatan dalam kemaksiatan tanpa pandang bulu. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari kepamongprajaan. Pamong Praja merupakan kata yang bersifat multidimensional seperti kata mengemong anak atau mengasuh anak kecil. Adapun Tursandi memberikan pemahaman mengenai istilah pamong paling tidak menekankan pada seorang pelayanan publik agar mampu mengining dan siap diomong. Ketika nanti saya sudah lulus dari IPDN dan sudah menjadi bagian dari pemerintahan, yang paling penting dan utama saya akan memberikan pengabdian saya secara penuh kepada negara. Sekian dari presentasi yang telah saya jelaskan. Saya mengucapkan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.